bagaimana gimana ya? perasaan saya pas ikut rewind ya, saya juga waktu awal juga mikir sekitar berapa tahun yang lalu ya, ya pokoknya lama lah, udah lama lah. Kok saya nggak ada di YouTube rewind gitu, zaman-zaman masih muda Oh, gitu, SMP apa SMA gitu ya, dan hmm. nggak taunya sekarang kesampean gitu menjadi salah satu orang yang masuk ke rewind di Indonesia kan. Oh, no. Halo, halo Bang. Ada Bang, ada suara Bang. Iya, kedengeran. Halo, siang Bang. Di sore ini bukan siang. Iya ya, udah jam 5. Lagi di mana Bang? Lagi di studio tuh ya? Atau di rumah? Iya, di rumah. Di rumah. Abang lagi kosong ya? Atau ada project? Masih ada project nih? Lagi nunggu feedback aja sih, lagi nunggu feedback. Hmm. Oh, berarti masa pandemi ini enggak apa lah ya? Masih ada klien lah ya? Iya, alhamdulillah masih ada sejauh ini. Oh, Oke, oke. Abang asal mana Bang? Asli mana? Bandung, Jogja. saya aslinya kalau lahir mah Tegal sih, lahir mah Tegal, cuman gede Hmm. di Bekasi gitu. Kalau lu dari mana? Kalau gua dari Pekanbaru, pernah ke sini Bang? Pekanbaru. Saya sering kebalik, Dekat Pekanbaru itu Sulawesi dekat Padang. apa? Oh, Sumatera. Sumatera ya, Nah, sorry, Pekanbaru ya. Sumatera. Pernah ke sini Bang? Belum, belum pernah. Belum ya? Atau ada family di sini, keluarga? Nggak ada ya? Oh, belum, enggak ada. Berarti Abang sekarang posisinya lagi di Jakarta ya? Atau masih di Bekasi? Bekasi sih, Bekasi ya? mobilitas di Jakarta. Hmm, oke, oke, oke. Oke, kalau Abang ini kan seorang 3D artist lah ya? Atau 3D artist atau VFX juga ya? Atau cuma 3D modeling aja? Jadi sebenarnya untuk soal job desk itu banyak ya cakupannya ya. Kayak contoh ada orang bilang CG generalis, ada yang bilang visual effects Makanya artist, itu ada yang dia. bilang 3D artist, Makanya terus bingung. terus bingung sampai saya Banyak sendiri juga kan? kadang bingung saya menempatkan diri saya itu di mana. Tapi sebenarnya basically kalau Hmm. kita ngomong kayak CG artist berarti Ah, CGI itu kan computer generated imagery atau gambar yang dihasilkan oleh ah, komputer. Nah, berarti di hmm. bawahnya itu ada kayak 3D artist, ada visual effects artist gitu. Jadi sebutan CG artist itu lebih kayak meluas lah, ya, lebih meluas. Sebagai wadah aja lah ya. Contohnya Tapi kalau CG masih ada. artist itu biasanya dia bisa megang 3D, dia bisa megang visual effects ya. Terkadang visual effects Hmm. itu juga sering disebut lebih ke berhubungan dengan partikel, FX artist Hmm. biasa disebut ya, FX Hmm. artist. Atau juga ada yang bilang visual effects compositing ya, berarti dia ngeditnya di After Effects gitu seringnya. Jadi banyak Hmm. sebutannya itu banyak. Kalau saya pribadi Oke, oke, lebih oke. sering untuk sekarang sih 3D artist sih. Nah, Ready ya. terutama lebih di layout. Jadi 3D artist itu banyak, ada yang 3D modeler, ada yang bikin material, ada yang lighting ya, banyak Hmm. gitu. Ya sama kayak guru ya, ada guru bahasa Sunda, ada guru bahasa Hmm. Jawa, segala macam MTK. Ya, Hmm. basically guru tapi banyak Masih sub-subnya. ada. Sama kayak CG. Kalau saya Hmm. lebih ke layout artis, lebih ke layout artis gitu. Hmm. Oke. Berarti abang ada pegang lah ya? Atau cuma 3D aja? Misalnya kayak di Premiere atau After Effects ada pegang juga gitu? Atau memang khusus Itu untuk dulu 3D aja? ya, jadi sekitar setahun dia sekitar 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun ini saya lebih fokus ke 3D sih ketimbang Oh. After Effects. Kalau dulu kan After Effects ya, sekitar udah Hmm. hampir 6 tahun sih saya berkecimpung di dunia editing kayak gini. Dan Hmm. yang dulu-dulu ya sekitar 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu saya masih pegang After Effects, tapi sekarang udah jarang sih, lebih fokus ke 3D gitu. Itu Oke, sih oke. paling. Berarti pertama kali abang memang ke After Effects ya? Waktu SMP atau kuliah gitu? Ya, awalnya ke After Effects dulu. After Effects dulu. Hmm. Habis itu 3D ya? 3D itu belajar dari mana? Memang otodidak atau memang ada kuliah atau dari sekolah gitu? Untuk 3D ya biasa ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya. 3D awal-awalnya di Cinema 4D saya.
Software maksudnya saya belajar software Cinema 4D. Biasa belajar di YouTube, cuman habis itu saya kenal Blender. Saya kenal Blender udah lama sih, saya kenal Blender itu udah hampir 6 tahun yang lalu, tapi saya baru makainya sekitar 2 tahun yang lalu. Karena ada versi Blender terbaru yang mana lebih bagus gitu versinya. Jadi iya, saya pakai Blender itu, dan untuk belajarnya sama otodidak juga, dan ada juga dari kelas online. Saya dari udemy.com ada, tapi itu pun nggak sampai selesai, kayak cuman oh ya Blender tuh kayak gini saya paham, udah tinggal kita Sekilas bereksperimen saja lah sendiri ya. sih. Cuma sekilas saja lah ya. Oh. Yang penting Berarti pertama tahu kali dasarnya. pertama kali itu memang ada project ya, memang ada project cuma apa aja, setiada apa namanya tuh, seperti iseng aja gitu. Memang ada project, bahwa abang mulai gali atau memang iseng gitu waktu di Blender tuh. Oh ya 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 ya. Itu karena ini sih tantangan baru aja sih. Saya ngelihat ada anak SMK bikin animasi bagus banget gitu. Dan saya mikir, well saya udah kuliah kok saya nggak bisa, saya nggak mau kalah sama anak SMK gitu. Jadi saya belajar. Pertama kali apa yang abang buat tuh apa? Yang pertama kali donat ya? Kan banyak tuh yang donat. Pertama kali buat 3D donat. Kalau abang? Enggak, saya nggak buat donat. Saya bikin apa ya? Zombie Minecraft. Ya itu mah video lama banget. Mungkin banyak orang yang nggak bakal tahu juga. Saya bikin zombie Minecraft. Ada di channel YouTube saya, tapi itu udah lama banget. Okay. Itu sih. Saya nggak bikin donat. Oke. Dalam kalau boleh tahu nih kan, misalnya kita ada klien lah ya, lalu kita dapat job nih. Urutan tapi dalam konsep kita ya ceritanya, bukan konsep klien ya. Misalnya kita dapat job nih. Urutan dari pembuatan sampai selesai itu apa? Sama enggak kayak video? Kalau video kan ada pre sama production sama post. Kalau dalam 3D misalnya kayak ada sketch atau dan lain-lain sampai selesai. Urutannya ada bang? Ada, sama aja. Ada ya? Produksi, pasca produksi Sama sama ya? aja. Cuma bedanya ya, kalau misalnya contoh, kalau misalnya buat film, praproduksinya apa? Buat naskah, ya. Terus bikin storyboard. Nah, kalau 3D apa? R&D, research and development. Jadi kayak misalnya contoh, saya pengen bikin filmnya nanti ada adegan di laut, ya. Ada adegan laut, terus ada kapal, terus ada ikan paus, bukan ikan paus, ada paus gitu. Itu disiapin sebelum syuting gitu. Itu praproduksinya, research and development. Jadi kita berusaha menciptakan look yang diinginkan oleh sutradara ataupun klien gitu. Kayak contoh, kan kita nggak mungkin ya kita nungguin syuting dulu, nggak usah nungguin syuting. Misalnya butuh air, ya udah kita coba dari awal, dari praproduksi kita coba nyoba-nyoba bikin air gitu. Atau lagi bikin karakter, ya udah berarti ada juga konsep art. Jadi si konsep art itu biasanya bikin kayak karakter gitu. Misalnya karakter baru 2D tuh, nanti baru di 3D modeling sama 3D modeler gitu. Jadi ya kurang lebih sama produksinya. Berarti ya kayak pembuatan animasi, ya kayak animasi itu buat animasi, lighting itu masuk ke produksi. Terus ini ngomongin 3D animasi ya, Terus post productionnya itu berarti compositing gitu. Kayak balik lagi ke After Effects atau ke Nuke gitu buat dikompos lagi hasil renderan 3D-nya gitu sih. Oh, kalau misalnya di dunia After Effects ya? Iya, jadi ya untuk super compositing sih banyak sih, ada After Effects, ada Fusion, ada Nuke. Cuman yang lebih meluaskan sekarang kan After Effects, jadi ya itu aja sih. Oke. Kalau misalnya kita buat suatu karakter, berarti kita buat sketsan dulu ya? Iya, betul. Kita buat istilahnya kayak konsep artnya dulu lah. Karakternya bentuknya kayak gimana, lihat dari depannya, ya front view, lalu top view, side view, ya kayak gimana. Mungkin kalau misal lihat breakdown manga gitu, atau apa ya komik itu pasti ada konsep art ini ya loh, karakternya. Kayak karakter lagi berpose kayak gimana gitu, lagi jadi jagoan atau lagi sedih, itu pasti ada konsep artnya gitu, supaya dapat gambarannya.
Dari dulu sampai sekarang, dari awal awal mula Abang belajar 3D tuh sampai sekarang butuh berapa lama untuk kuasai gitu? Ya kalau ngomongin menguasai sih, Dari saya awal belum belajar menguasai sih karena banyak hal yang harus dipelajari juga soal 3D. Ya sampai sekarang pun saya masih nggak mentok lah belajar. ya. Sampai Ya, sekarang pun saya masih belajar. Ya tapi kalau misalnya orang-orang menganggap saya sampai sekarang ya berarti ya baru 2 tahun saya fokus-fokusnya. 2 tahun ya. Nah, Hmm, tapi apakah saya itu udah jago ya belum. Ya karena hmm. masih banyak yang harus diasah sih. Apalagi zaman sekarang anak-anak tambah pinter banget, kurang ajar. Jadi jangan mau kalah. Oke. Tapi pertama kali Abang buat tuh berarti setiap hari ya belajarnya atau gimana supaya bisa ingat? Kan banyak tuh misalnya aku baru belajar juga sih baru masuk ke 3D, cuman lupa aku gitu. Misalnya mau edit mode tuh gimana? Kalau Abang berarti belajar setiap hari ya baru bisa ingat ya. Nah, kalau saya sih ya setiap hari sih pasti belajar ya. Jadi kalau saya sih gini ya, ada tutorial nih. Ke tutorial. Tutorial. Hmm. Tutorial itu bukan diingat tapi dipahami. Ya, kalau diingat pasti lupa. Kalau dipahami pasti nggak bakal lupa, insya Allah gitu ya. Dipahami, oke, baru dicoba tuh. Coba, kalau lupa baru lihat lagi gitu. Atau cara lainnya adalah nyontek langsung, copy paste, bener-bener copy paste. Jadi settingannya ini di copy paste, terus kan ini copy paste gitu. Nanti habis itu dipahami, oh maksudnya kayak ini kayak gini, terus diulang lagi gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nge-crash softwarenya, ya is oke. Berarti anggapannya oh nge-crash, berarti saya harus belajar lagi nih supaya ingat lagi gitu. Kan kalau nge-crash atau misalnya nggak ke-save kan berarti kan harus ngulang lagi dari awal kan. Jadi Ya, anggap ya, aja itu ya. sebagai pembelajaran aja sih. Hmm. Kalau misalnya kita belajar dari misalnya kita download template gitu, berguna nggak gitu? Template-nya Ya kan ada tergantung, ya. kalau misalnya dipelajari ya berguna-berguna aja sih. Hmm. Oke. Dan Berarti 3D itu gimana ya? banyak. 3D 3D itu berarti banyak ya. Ada color grading, ada lighting-nya, ada sebagai lainnya. Apa rigging kan? Apaan? 3D itu berarti banyak ya prosesnya, seperti color grading, seperti apa? Lighting-nya. Berarti sama kayak video ya, hampir sama ya. Iya, betul ya. Betul. Oke, 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 oke. Lalu ini, tunggu lupa aku. Nih. Biasanya Bang exportnya di mana? Dalam 3D itu export atau render Bang? Dalam 3D. Export atau render dia? Kalau dalam 3D itu untuk jadikan ke video, render atau export? Atau dua-duanya? Render export tuh sama aja ya. Render sama export itu basically sama, cuma beda istilah doang. Ya, kalau render kan ya sama sih, render sama export ya. Dari satu software terus kita ekspor kemana gitu ya, kayak ya you know lah, render export itu suatu hal yang sama gitu. Mungkin formatnya gitu ya, tapi kalau misalnya mau ngomongin format, pasti kita pakainya image sequence ya. Pernah dengar image sequence? Nggak pernah sih. Image sequence. Nah, buat timelapse pakai foto Oh ya. Oh ya, pernah kan? Oh, pernah. Cuma aku nggak Ya tahu pakai foto, namanya. cekrek Ya, nanti gitu ya, pernah. pernah. Terus digabungin di Premiere Pro atau di After Effects. Betul, Nah, itu nanti kan jadikan jatuhnya ke bentuknya video. foto ya, Ya, bukan video. dijadikan. Nah, Dia berarti foto-foto per itu frame disebut dia image kan? sequence. Oh, berarti dia jadikan setiap per frame gitu kan? Frame per FPS kan? Iya, nanti rendernya frame by frame gitu. Ya, Kita ya. nggak ngerender video MP4 atau .mov itu enggak. Soalnya tuh rawan. Nanti kalau misalnya nge-crash, kemungkinan bisa ulang dari awal. Tapi kalau image sequence itu aman. Kalau misalnya dari 3D kita masukkan ke video, berarti bentuknya tuh seperti PNG ya istilahnya ya? Iya, sama kayak buat timelapse saja. Kan timelapse kan foto-foto tuh jatuhnya. Nah, kalau 3D juga, foto-foto juga. Supaya aman, kalau misalnya kita render video itu nggak aman. Kenapa nggak aman? Nanti kalau misalnya nge-crash, bisa-bisa ulang lagi dari awal rendernya. Tapi kalau image sequence, kalau frame 1 selesai, ya udah bakal ke-save gitu. Berarti Jadi nggak lewat bakal, After kalau misalnya Effects dia nge-crash. kan? Lewat After Effects tadi dia kan, yang image sequence tuh. Kalau untuk Nggak ya? rendernya ya
setiap software pasti bisa ngerender ya. Setiap software pasti bisa Oh, ngerender gitu, mau oh. render. Ya kayak Blender ya bisa render image sequence gitu, bisa. Semua software pasti bisa ngerender gitu. Ya misalnya saya buat 3D-nya di Blender ya saya rendernya di Blender gitu, bukan render di After Effects gitu. Kecuali Hmm. mungkin kayak pakai software Adobe ya, yang editnya di After Effects sama Premiere Pro gitu, pakai Adobe Dynamic Link, rendernya di Media Encoder gitu ya. Ya, 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 Enggak ya. sih. Ini kan kita ngomonginnya 3D kayak Blender atau Cinema 4D atau Maya dan lain-lain. Mereka punya renderannya sendiri di server itu sendiri. Gitu sih. Awal-awal abang pakai apa bang? Pakai langsung ke laptop gaming atau laptop apa? Atau memang laptop biasa dulu gitu? Kan banyak tuh mindset bilang Blender tuh berat, jadi susah dibuat gitu di laptop biasa, pas laptop Sultan. Sebenarnya Blender itu ringan. Software 3D Hmm. itu ringan semua, nggak ada yang berat. Yang bikin berat itu rendernya. Serius. Oh, rendernya ya. Iya. Oh. Jadi mau laptopnya cupu, mau laptopnya dewa gitu ya. Ya nggak ngaruh gitu. Yang ngaruh paling cuma render time-nya doang. Dan juga kayak Hmm. kualitasnya gitu. Mungkin kayak misalnya contoh, kalau misalnya laptopnya cupu paling rendernya cuma bisa segini doang, nggak bisa banyak banyak. Bisa sih banyak banyak, cuman ya meledak atau gimana gitu. Oke. Ya kalau misalnya kayak Premiere Pro gitu contoh atau After Nah. Effects gitu ya. Mhm. Kita itu kalau mau ngedit itu kalau makin banyak videonya ya berarti Mhm. makin berat gitu Ya, atau ya, nggak bisa ya, pakai betul. video yang 4K gitu. Ya, kalau misal software 3D sih ya kalau misal berat tinggal kita hide gitu biar biar nggak berat. Ntar kalau misal udah fokusnya udah selesai, satu barang selesai ya udah kita unhide lagi semuanya gitu. Jadi Hmm. banyak inilah tips apa banyak cheat lah supaya di 3D itu nggak berat gitu. Hmm. Buat 3D itu abang butuh mood nggak gitu? Ya itu suatu hal yang wajar sih. Iya ya. Oke, oke, oke. Kalau misalnya kita mau jadi 3D nih, 3D artist atau 3D modeling, kita sepandai imajinasi ya, gitu. Iya, imajinasi, tapi juga kita nggak bisa ngandelin imajinasi juga, kecuali memang jago berimajinasi. Kita bisa pakai referensi, ya, Hmm. referensi, kita gabungin beberapa referensi, nanti di referensi itu baru kita imajinasikan mau buatnya seperti apa. Nggak selamanya kita bisa mengandalkan imajinasi, kecuali udah dewa. Maksudnya Hmm. dalam artian kayak udah lama gitu di industri ini kayak udah puluhan tahun, jadi ya nggak perlu referensi lagi, udah paham dunia bekerja ini. Gitu sih. Kok flow-nya udah jelas lah ya. Iya. Kemarin kan abang tuh ada tuh baru-baru kayak One Indonesia. Jadi abang kan waktu itu kan dapat tuh bagian rumah sama bagian apa satu lagi yang Pratt Hall ya namanya ya. Yang Pratt Hall sama di rumah kan. Nah, itu abang pertama kali apa enggak seperti memang apa namanya tuh? Seperti pernah nggak terpikir bakal bakal apa? Ikut ikut campur dalam itu proyek tersebut. Ikut serta lah. Ya sebelumnya sih kalau soal itu udah pernah saya bahas juga ya di YouTube saya ya soal Oh, bagaimana gimana ya? perasaan saya pas ikut Rewind. Ya saya juga waktu awal juga mikir sekitar berapa tahun yang lalu ya. Ya pokoknya lama lah, udah lama lah. Kok saya nggak ada di YouTube Rewind gitu, teman-teman masih muda gitu Oh, SMP apa SMA gitu ya. Dan nggak taunya sekarang kesampaian gitu menjadi salah satu orang yang masuk ke Rewind Indonesia kan. Ya suatu pengalaman yang bagus. mhm. Semenjak dari itu berarti abang upload terus ya, upload misalnya ke IG atau ke YouTube sampai-sampai bisa dikontak dari misalnya Chandra Leo atau apa nih Sijak dan lain-lain. Seperti abang waktu menjalankan itu upload terus ya, upload misalnya ke 3D di After Effects sampai-sampai abang bisa di apa diajak untuk apa masuk ke Rewind Indonesia. Prosesnya. Jadi kalau dari saya kayak gini, nggak pamer nggak kerja. Betul, Ya, betul. jadi kalau kita nggak pamer, kita nggak dapat kerja Iya. gitu. Gitu sih. Tapi pamernya dalam arti
pameran tuh dalam arti apa? Kan banyak tuh pamer, wih sombong Ya, lu, apa maksudnya sombong. pamer dalam artian kan saya kan 3D artis, jadi saya pamernya pamer karya gitu, bukan pamer duit. Hmm. Tapi banyak loh bang yang salah artikan. Misalnya kita post terus kan, yang apa lah nih apa? Setiap upload terus kayak dia kan banyak tuh yang ini ya. Berarti kita terus upload aja lah ya gitu ya. Nyinyir, 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 nyinyir. Iya, saya jarang sih ada yang nyinyir sih. Ada paling ya 1, 2 gitu. Dan orang tua saya selalu ingat namanya. Saya mah lupa siapa yang nyinyirin saya, tapi orang tua saya tahu siapa yang nyinyirin saya di Instagram atau YouTube. Buat nggak terlalu ini banget sih. Oke, oke. Lalu apa pesan abang untuk mereka para pemula untuk mungkin termasuk aku ya untuk jadi 3D modeling atau 3D artist gitu. Apa pesan abang untuk mereka? Untuk pesannya sih simple aja sih ya. Kalau misalnya ingin mencapai sesuatu, konsisten aja terus ya, jangan pernah menyerah. Karena kalau misalnya kita konsisten, pasti kita mendapatkan apa yang kita mau. Yay, itu yang saya lakukan konsisten selama 6 tahun dan sampai sekarang terus berjalan, and here I am. Ya betul. Oke. Oke, mungkin begitu saja bang untuk apa nantilah coba nanti aku kalau misalnya bertanya aku DM abang lagi. Apalagi aku kan lagi proses juga kan untuk belajar modeling, 3D modeling. Jadi nanti kalau misalnya dapatnya nantilah aku coba DM abang gimana cara ini, gimana cara. Tapi di YouTube sekarang banyak ya YouTube ya. Iya, YouTube ada. Ya bisa cek-cek dulu aja YouTube saya. Ya, Mungkin. Oke. Jadi bang, terima kasih bang untuk semuanya bang. Soalnya untuk ganggu waktunya sudah mau luangkan waktunya. Oke, thank you bang untuk semuanya. Yo. Thank you bang. See you next time Semangat, bang. semangat ya.